Tapi kan kalau kalian ambil melendung isinya ada. Ada tangan, ada kaki, mungil matanya. Apa kalian nggak tega? Coba, ayo jawab. Kan begitu. Ini loh persoalannya. Terus Uja tanya, orang tua kamu tahu nggak? Ih nggak mungkin kali. Dibilang gitu, nanti aku bisa digantung Uja. Terus gimana? Aku mau gugurin. Jangan. Emosi. Jangan Neng, jangan. Kamu ngelakuin begitu aja udah dosa. 40 tahun ibadah kamu nggak diterima. Itu kalau ibadah. Kalau nggak ibadah, apa yang mau nggak diterima? Coba pikirin. Ayo. Terus Uja aku mesti gimana? Ya udah, itu sudah jadi masa lalu. Sekarang ke depan. Kamu tunjukin tanggung jawab kamu. Nggak tahu, bodo amat, aku mau dimatiin teleponnya. Bingung, aduh ini gimana ini? Meskipun saya tidak kenal, tapi nilai tanggung jawab harus ada. Saya hanya berdoa. Setiap hari itu minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini perempuan engkau jaga. Ya, dihindarkan niatnya dari kepingin menggugurkan. Sekian bulan, tiba-tiba ada yang invite, ya, di handphone Berry. Bodoh. Ya, ada yang invite. Terus dia bilang, Uje, alhamdulillah sekarang sudah lahiran. Kaget saya. Neng punten yang mana ini? Dia cerita. Kamu sekarang di mana? Kan tinggal di Bandung. Uje lagi di Bandung. Hayu atuh ketemuan. Keseringan nonton infotainment begini nih. Kopi darat. Bu, jangan didengerin. Pengen selamat nggak hidup dunia akhirat? Jangan suka ikut campur urusan orang. Di rumah banyak cucian kotor. Jangan sibuk sama cucian kotor orang. Masing-masing orang punya rumah, punya halaman, dan ada sampah di halamannya. Jangan mau disuruh bersihin halaman orang lain, sementara halaman sendiri banyak sampahnya. Kapan mau bersih halaman kita, kalau halaman orang terus diurusin? Oh, tahu? Neng cakep. Akhirnya ketemuan tuh, rame-rame. Dia bawa anak rame-rame, ya. Kalau saya mah tidak pernah sendiri, ya, rame-rame. Si perempuan juga bawa babysitternya. Ketemuan, iya. Alhamdulillah sudah jalan 3 bulan. Alhamdulillah. Untung itu perempuan tegar. Coba kalau menjadi bagian yang harus digugurkan, apa enggak tambah lagi dosa? Inilah kenapa dari awal Uje bicara akal, bicara nafsu, Uje nggak akan cerita tentang sejarah lahirnya Nabi. Kalian sudah hafal? Udah hafal? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Udah hafal? Udah hafal semuanya? Udah hafal di luar kepala? Apalagi ibu-ibu, wah di luar kepala banget. Sampai lupa lagi. Ada di luar kepala banget. Ya. Nggak perlu diceritain itu, mah udah pada tahu. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Di Quran ada jelas. Surat apa? Alam Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama ya. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bu, ibu wajib tahu. Ibu wajib tahu. Takutnya anaknya yang TK nanya. Namanya anak TK, anak kecil, begitu dengar gajah ingatnya kebun binatang. Bener gak Bu? Nanti dia nanya, mak, kenapa sih Nabi Muhammad lahirnya tahun gajah? Kenapa nggak tahun monyet? Misalnya begitu. Loh, karena pikirannya kan kebun binatang. Nggak bisa disalahin anak-anak. Kemarin istri saya laporan. Istri Uja laporan kemarin. Abi, si Bilal yang kecil, kenapa sayang? Depan orang kalah, harus di entertain. Dia nggak mau sholat. Terus Umi bilang, nanti Allah marah loh. Dia jawab, emang Allah punya mulut? Iya. Maknya bingung, nggak bisa jawab. Tapi memang betul, Allah tidak punya mulut. Mulut itu bersifat kepada jasad. Kalau kita bicara mulut, yang terbayang apa? Nih. Kalau kita bicara mata, yang terbayang apa? Nih. Kalau kita bicara tangan, yang terbayang apa? Nih. Manusia nggak jauh dari berpikir kebendaan. Selalu berpikirnya pasti benda. Makanya penting, Neng, tauhid dasar dipelajari dengan baik. Karena seseorang tidak akan mau ibadah kalau tauhidnya tidak benar. Artinya apa? Nggak akan mungkin seseorang mau menyembah Allah kalau dia tidak kenal dengan Allah. Ngapain Bu pergi ke rumah orang yang ibu nggak kenal? Nggak akan mau dah. Mau nggak? Ibu disuruh datang ke rumah orang yang ibu nggak kenal, pasti nggak mau. Ngapain juga? Assalamualaikum. Dan di dalam rumah mikir, Pak, saat terang. Teman ibu kan, bukan, nggak kenal suaranya. Dibuka, maaf, mau cari siapa? Karena kita juga nggak kenal, dan kita jawab, tahu, saya juga bingung kesini mau ngapain. Jadi banyak orang kenapa mereka nggak mau ibadah? Karena mereka nggak kenal sama Tuhannya. Makanya mereka nggak mau ibadah. Mau dipaksa kayak apa juga Pak, orang yang nggak kenal sama Tuhan kagak bakal mau ibadah meskipun di KTP-nya Islam. Karena dia tidak kenal dengan Tuhannya. Ada yang tanya kemarin di Twitter, ada yang tanya, gaul kalau Ustaz pakai Twitter. Follow ya. @Jeffrey_Bukhari. Bukharinya pakai C, Bukhari. Jeffrey RI ya, RI bukan RY, RI Republik Indonesia ya, asli orang Indonesia. Jeffrey bukan Jeffrey ya, nggak akan ketemu. Jeffrey_Bukhari ya, di follow ya. Ada yang tanya di Twitter, Uje, kenapa sih saya malas ibadah? Jawabannya sederhana, kenapa seseorang malas ibadah? Karena dia jadikan ibadah sebagai beban dalam kehidupan. Yang namanya beban membohong kalau nggak berat. Sok suruh ngangkat speaker nih, bebannya berapa? Siapa yang mau? Manusia senangnya sama yang enteng-enteng. Makanya ketika ibadah dijadikan beban, yakin nggak bakal mau ibadah. Begitu beduk, Padahal ada cerita, Neng. Ada cerita ya, kambing dipelihara depan musola. Kambing sekeluarga dipelihara depan musola. Ada kambing anak tuh yang kecil, dia suka ngobrol sama emaknya, kita aja nggak tahu ya. Coba kalau kita ngerti bahasa Mbek, tahu tuh ngomong apa. Ternyata begitu subuh kan ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbeknya nanya, yang kecil, maksudnya, Mak, itu suara apa? Yang kecil, emaknya jawab, itu suara orang azan. Anaknya jawab, untuk apa, Mak? Buat manusia supaya sholat. Oh, manusia ya, Mak? Kalau kita, kamu nggak sholat karena kamu kambing. Meskipun kamu dengar, oh gitu ya Mak. Terus zuhur adzan lagi, asar adzan lagi, begitu maghrib, Allahu Akbar.
manusia yang kagak sholat, diem di tanah. Anaknya nanya, mak kok tuh manusia nggak sholat, dia malah duduk aja diem di situ. Berarti dia sama dong sama kita, kambing. Kambing punya mata nggak? Manusia punya mata. Kambing punya telinga. Manusia punya telinga. Kambing bisa dengar. Manusia bisa dengar. Ketika azan berkumandang, apakah kambing tidak dengar? Dengar. Tapi siapa yang wajib sholat? Manusia. Yang sholat manusia. Yang nggak sholat, yang sholat manusia. Yang nggak sholat. Jadi ibu kalau kesulitan nyuruh suami sholat, udah nggak usah ngomong sholat lagi, pakai password aja. Kita lewat depannya, udah. Aduh, capek. Udah ya. Capek tahu. Belum jalan-jalan nih. Ayo kita balik lagi. Check yo, come on baby, oh you. Yo, I'll do my best. In no thing is so, come on baby, be kill the core. Emang tahu gitu artinya? Sama, gue juga nggak tahu. Bro, woi bro, lu punya keris bro. Balik lagi urusan keris. Karena itu inti pembicaraan kita dari yang bersumber dari akal dan nafsu. Makanya kenapa Uje sampein sama kalian, kalian ada akal, kalian ada nafsu. Akal itu menuntun kepada kebenaran, yaitu kepada Allah. Akal senangnya dididik. Akal itu maunya berilmu. Tapi kalau nafsu tidak mau dididik, nafsu maunya bebas, nafsu maunya berontak, dinasehatin dia marah, dinasehatin dia tersinggung, udah paling ngerasa benar seorang diri. Tuh nafsu. Makanya hati-hati ketika kalian bergaul, apalagi kalian duduk berdua dengan seseorang yang bukan muhrim kalian. Ini yang paling penting. Misalnya kalian duduk sama cowok kalian, ya. Awas hati-hati nih, Uje yang mau ngasih bocoran ya. Bocoran otak cowok. Kalau cowok punya cewek, target 3 minggu minimal cipokan dapet. Wih, oke bro. Bro, 3 minggu. Ya mohon maaf ya, ini pengalaman teman-teman saya ya, pengalaman teman-teman saya. Jelas? Pengalaman teman-teman saya sama teman-teman waktu itu rame-rame. Berhenti nih. Neng, biarin ibu, nggak apa-apa. Gue belajar berhenti kali itu. Gue pikir emaknya. Namanya gendong anak. Biarin dia mau main, biarin aja, nggak apa-apa. Ada ikannya ya, sayang. Hey. Itu ada ikannya. Itu ikannya, lihat. Iya, itu ada ikannya, tahu. Iya, ikannya bagus. Ikannya bagus ya. Ajak ngobrol ikannya. Oke, kita terusin. Sayang, ketika kalian sudah duduk berdua, awas yang tadi Uje bilang, ilmu, amal, zikir. Jelas? Ilmu, amal, zikir. Duduk berdua, ya, cowoknya mau macem-macem, terus kalian tiba-tiba terhasut syahwatnya. Awas, hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu adalah jiwa. Jiwa yang tidak terkendali. Birahi, hawa, nafsu, birahi. Biasanya kalau birahi urusannya syahwat, ya. Hawa, nafsu, melihat hawa jadi nafsu. Jelas? Hawa, nafsu, melihat hawa jadi nafsu. Syahwat kalau mendesak gawat, syahwat. Aurat, berat, jangan dipikirin. Tuh, aurat. Awas laki, hati-hati.